Ya, hai, assalamualaikum Sagitarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Sagitarius ini tentang alasan kenapa kalian dipertemukan ya, otomatis dalam hubungan asmara di sini. Dan mungkin juga di hubungan yang lain ya. Kalau kalian nggak berproses di hubungan asmara, mungkin di segi karir, keuangan, bisnis, usaha atau yang lainnya nanti kalian sesuaikan di sini untuk alasan kenapa kalian dipertemukan ya itu. Ini saya tarik energinya dari Sagitarius sendiri dan otomatis ada energi di dianya yang ketarik di sini juga, karena alasan kenapa kalian dipertemukan otomatis kan kedua belah pihak di sini ya, ada di hubungan asmara kalian gitu kan ya, itu atau di hubungan yang lain gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Karena di sini kan general, jadi untuk umum, ada yang resonate, ada yang enggak gitu. Oke, langsung kita readingkan saja di sini. Alasan kenapa kalian dipertemukan di hubungan asmara kalian di sini untuk si Sagitarius ya, dia dipertemukan ke Sagitarius ini kenapa? Di hubungan kalian di sini ada religious factor. Banyak perbedaan yang dialami dalam hubungan di antara Sagitarius dan dianya ya. Di sini sering saya katakan untuk banyak perbedaan di sini, mungkin beda keyakinan atau beda agama, status, budaya ya, kemudian dari usia, atau mungkin kalian beda kota, provinsi atau bahkan negara, kalian LDR di sini gitu ya, atau mungkin di sini banyak sekali perbedaan salah paham di situ gitu ya. Itu akan tetapi tidak semuanya perbedaan ada di kalian di sini, mungkin di antara itu gitu kan ya, kalian sesuaikan aja. Dan di sini di hubungan kalian ini ada you deserve love ya, otomatis di sini yang memberikan mungkin Sagitarius atau si dianya, kalian sesuaikan ya, menarik diri dari hubungan tetapi ke depannya mempunyai tujuan di hubungan ini gitu. Saat ini mungkin hubungan kalian on off mungkin, atau lagi lagi berproses ke kehidupan masing-masing, bisa juga ya. Akan tetapi di hubungan ini masih masih belum selesai, dan tujuan ke depan di sini kenapa kalian dipertemukan lagi nantinya ini karena adanya attraction ya, tindakan. Otomatis di sini kalian dipertemukan ini untuk memberikan suatu tindakan ke depan, tindakan dalam hubungan gitu ya. Mungkin memberikan komitmen atau apapun itu. Yang pasti di sini di dalam hubungan kalian, alasan kalian dipertemukan ya, yaitu untuk memberikan suatu tindakan ke dalam hubungan, yaitu memberikan it's for you to love, memberikan rasa aman, nyaman dalam hubungan di sini gitu ya. Dan di sini ada engagement, otomatis memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi gitu ya. Kalau misalkan belum mendekati realitas untuk lamaran atau tukar cincin, atau mungkin kalau muslim ya nikah sirih gitu ya, itu di sini untuk kalian diharapkan untuk memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi agar hubungan menjadi aman nyaman kembali gitu ya. Dan itu nanti setelah kalian di sini sama-sama dalam berproses ke diri masing-masing sudah bisa terfokus lagi ke hubungan gitu ya. Itu jadi tujuannya seperti itu ke depannya ya. Itu karena di sini banyak perbedaan yang ada di kalian, jadi mungkin menarik diri dari hubungannya karena banyak perbedaan itu. Akan tetapi di perbedaan ini kan harus ada tindakan gitu ya. Kalau misalkan kalian enggak bisa
menerima perbedaan tersebut, otomatis menarik diri dari hubungan ini, nggak akan kembali ke dalam hubungan. Tapi kalau banyak perbedaan ini tetapi kalian mempunyai tujuan dalam hubungannya, otomatis diharapkan untuk kalian memberikan suatu tindakan di dalam hubungan asmara ini untuk memberikan rasa aman nyaman dalam hubungan dan memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi mungkin secara real ya. Tukar cincin, nikah sirih atau lamaran gitu ya. Itu di hubungan asmara seperti itu untuk si Sagittarius ya. Kenapa kalian dipertemukan? Alasannya seperti itu. Kemudian di segi yang lain, mungkin ini segi hubungan juga masih masuk di sini, di energi yang akan saya reading di sini akan saya baca ya. Itu atau mungkin di segi yang lain gitu. Entah ini bisnis, usaha, karir, keuangan atau yang lain di sini. Oke, di sini ada Ten of Wands ya. Untuk si Sagittarius, kalian ngerasa terbebani di sini ya, ngerasa ada beban gitu ya, ada beban mungkin di hubungan asmara karena banyak perbedaan, kemudian kalian menarik diri dari hubungan itu kali ya, kayak istilahnya dengan perbedaan ini ngerasa terbebani di situ gitu ya. Itu kalau misalkan di segi yang lainnya ya, di sini di Sagittarius ini ada beban yang dipanggul gitu ya, ada beban dalam kehidupan gitu. Di segi apapun itu kalian sesuaikan di sini. Dan di sini ada The Hermit. Untuk si Sagittarius lagi mencari jalan keluarnya gitu ya. Ada rasa takut, khawatir, cemas gitu. Akan tetapi di saat adanya rasa kekhawatiran ini, justru si Sagittarius mendapatkan sinar atau ingin mencari sinar, mencari jalan keluar di sini dari ngerasa terbebani tersebut gitu ya. Itu. Dan untuk si Sagittarius lebih melihat secara detail begitu untuk beban-beban tersebut, gimana harus menyelesaikan, gimana jalan keluarnya, gimana dalam kegelapan ada penerangnya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kayak lebih lebih detail dalam melihat jalan keluarnya harus seperti apa gitulah ya, seperti itu. Kayak mungkin apa ya, mencari jawaban di saat sendiri gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Four of Pentacles, ini untuk kestabilan. Entah ini kestabilan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin di segi kestabilan dalam perasaan karena di hubungan seperti itu gitu ya. Jadi lebih ke istilahnya lebih ke gimana caranya menstabilkan kehidupan si Sagittarius di sini gitu ya. Itu. Dan di sini ada Knight of Wands, ada rencana yang Sagittarius ingin realisasikan, dan ini mungkin rencana ini sudah dijalani begitu ya, sudah dijalani, tinggal mencapai tujuan ke depan harus gimana cara merealisasikan itu sih kalau saya lihatnya. Dan di sini ada Two of Cups. Kalau di hubungan asmara ini untuk Sagittarius keinginan atau merealisasikan hubungan yang memberikan energi saling memberi menerima seimbang gitu ya. Itu, atau saling cinta, saling sayang dalam hubungan gitu ya. Itu. Atau mungkin di segi yang lain ya, kalian ada kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Entah ini di segi karir, keuangan, atau bisnis, usaha, atau yang lainnya di hubungan kalian gitu ya. Itu ada kontrak atau perjanjian yang kalian inginkan saling menguntungkan satu sama lain gitu. Itu sih. Jadi lebih ke menjalani proses yang mungkin sudah ada dalam perjalanan gitu ya, untuk merealisasikan kontrak atau perjanjian tersebut gitu ya. Itu. Jadi di sini ada Queen of Pentacles juga. Ini mungkin kontrak atau perjanjian di usaha atau bisnis atau karir, keuangan kalian gitu ya.
yang selama ini kalian jalani gitu, kalian berkomitmen di situ gitu, dan kalian ingin mendapatkan kejutan-kejutan atau hadiah-hadiah di situ, dan di sini lebih ke kalian bisa mendapatkan itu karena di sini kalian sudah bisa mengatur bawahan mungkin ya, mengatur karyawan, atau mungkin kalian sudah berada di posisi yang bagus karena di sini menjadi queen ya, itu menjadi seorang ratu, jadi kalian bisa memberikan komitmen tersebut karena dari kontrak atau perjanjian tersebut kalian bisa mendapatkan hadiah atau kejutan atau hasil ya, atau hasil yang memang kalian inginkan, yang sama-sama menguntungkan satu sama lain gitu ya. Kalian lebih bisa mengkontrol semuanya karena kalian berada di posisi yang mapan di usaha atau karir kalian di sini gitu ya. Itu. Dan di sini ada The Chariot. Kalian mendapatkan kemenangan atau goals di situ. Mungkin kemenangan dari kontrak atau perjanjian tersebut kali ya. Itu yang memang selama ini sudah ada di kalian dan sudah dijalani, cuman gimana caranya kalian lagi berproses di situ, dan pada akhirnya kalian mendapatkan kemenangan itu. Kalian mendapatkan kemapanan dalam usaha juga, bisnis juga, peningkatan di situ gitu ya. Itu. Dan untuk di hubungan asmara ya otomatis kalau kalian memberikan suatu tindakan dalam hubungan, otomatis rasa aman, nyaman dalam hubungan dan komitmen yang saling menguntungkan satu sama lain ini, mungkin kalian menginginkan adanya pernikahan dan kalian saat ini melewati proses untuk komitmen ke level yang lebih tinggi dulu, mungkin membicarakan tentang hal-hal lamaran, nikah sirih atau tukar cincin dulu, kemudian tujuannya menikah. Jadi kalian akan bisa mendapatkan hasil atau kemenangan-kemenangan dari situ kalau ada tindakan gitu. Kalau nggak ada tindakan ya mana mungkin gitu kan ya. Semua kan butuh proses dan tindakan. Di proses tersebut membutuhkan tindakan dari kesemuanya gitu kan ya. Kalau cuman angan-angan doang kan nggak akan bisa kesampaian kan gitu ya. Itu sih. Dan di sini semua membutuhkan tindakan, dan di karir keuangan bisnis usaha juga ini kalau hanya menginginkan untuk kestabilan aja kan nggak akan bisa, tetapi harus ada naik offennya, harus ada cara-cara untuk gimana cara merealisasikan, gimana cara mengusahakan ya, gimana cara kalian mendapatkan. Nah itu kan otomatis semuanya membutuhkan tindakan. Jadi di sini yang kalian butuhkan baik di segi karir keuangan bisnis usaha ya tindakan tersebut gitu, dan kalian dipertemukan alasannya ya untuk memberikan suatu tindakan di sini gitu. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya tindakan untuk mencapai komitmen atau mencapai kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga apa yang kalian inginkan menjadi posisi queen kalian dapatkan dan adanya keberhasilan di situ gitu ya. Itu kenapa kalian dipertemukan untuk hal tersebut gitu ya. Itu kalau di sini secara kesimpulan garis besar, jangan hanya berangan-angan saja, tetapi lakukan suatu tindakan gitu ya. Itu sih, agar kalian mendapatkan secara realitas gitu ya. Gitu. Oke, kemudian di sini ada saran solusi. Barangkali kalian membutuhkan saran solusi di sini untuk proses kehidupan kalian yang ada di readingan ini atau mungkin di segi yang lain ya. Mungkin saran solusi ini dibutuhkan kalian. Di sini ada higher learning ya. Untuk proses kehidupan kalian mungkin selama ini atau proses kehidupan di masa lalu ini kalian ngerasa terbebani karena banyak perbedaan ya. Dari semua segi yang kalian hadapi itu ambil pembelajaran tinggi gitu.
ambil pembelajaran aja, jangan mengeluh, jangan putus asa gitu ya. Ambil sebagai pembelajaran, nggak usah terlalu difikirkan karena sudah terjadi gitu ya. Itu move on aja gitu. Itu di sini ambil pembelajaran yang tertinggi aja, manfaatnya atau hikmahnya gitu dalam proses kalian berkehidupan ya, berproses dalam kehidupan yang mungkin tidak mudah untuk kalian gitu ya. Ambil pembelajaran aja di situ gitu. Dan di sini ada open communication, buka komunikasi. Mungkin ini tindakannya kali ya, tindakan untuk kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Mungkin kemenangan-kemenangan di sini, mungkin komitmen ke level yang lebih tinggi, atau kontrak perjanjian kalian bisa dapatkan, bisa berhasil semua. Tindakannya ini membutuhkan komunikasi ya. Buka komunikasi di sini. Entah ini segi karir, keuangan, bisnis usaha, atau dari segi hubungan asmara gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada love and acceptance. Ini ada love is just loving thoughts ya. Kalau saya lihatnya mungkin kalian berikan cinta, berikan kebaikan di sini ya. Pilihlah dengan cinta dan kebaikan, maka apa yang kalian ingin wujudkan itu bisa kesampaian gitu ya, bisa terwujud gitu. Jangan memberikan kebencian di sini gitu. Ini tindakannya mungkin secara seperti itu gitu ya. Komunikasi yang baik mungkin ya, komunikasi yang penuh dengan cinta dan kebaikan gitu. Itu sih dibutuhkan untuk itu. Dan kemudian di sini ada art connection. Di sini semesta berada di pihak Sagittarius gitu ya, di hubungan kalian di sini gitu. Kalian kalian pergunakan aja proses ini dengan lebih baik dalam pencapaian ke depan dengan memberikan suatu tindakan tersebut gitu ya. Maka kalau kalian memberikan suatu tindakan, di sini ada stay grounded, ada pertumbuhan di situ. Mungkin menumbuhkan cinta yang selama ini ngerasa nggak berpihak gitu ya, nggak berpihak ke diri sendiri gitu ya. Menumbuhkan ya cinta kebaikan atau hasil nantinya ya. Ada peningkatan di segi karir, keuangan, bisnis usaha, mungkin seperti itu gitu ya. Itu. Maka di sini lebih ke berikan energi kebaikan, berikan energi tindakan, komunikasi, dan di sini akan ada pertumbuhan ke depan, baik di hubungan asmara atau di segi yang lainnya seperti itu ya. Kalian jalani proses di kehidupan kalian di alam semesta ini, di muka bumi ini gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada Dharma unfolding. Ya, satu demi satu kalian jalani, kalian berikan tindakan di sini, diharapkan seperti itu ya. Itu kalau kalian memberikan tindakan, memberikan atau menjalani planning yang selama ini kalian berproses gitu ya. Itu maka kalau kalian bisa memberikan itu, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di suatu waktu nanti gitu ya. Itu istilahnya akan indah pada waktunya gitu kan ya. Seperti itu sih. Jadi berikan pelan tapi pasti tindakan itu baik di hubungan asmara atau segi yang lainnya gitu ya. Itu sih. Jadi kalian akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya gitu ya. Seperti itu. Dan di sini lebih ke ya mungkin berbagi kebaikan tersebut kali ya. Mungkin dengan memberikan cinta, kebaikan, atau tindakan, semuanya itu kalian berikan dengan kebaikan, komunikasi dengan kebaikan, otomatis hasil di sini The Chariot ini kalian bisa dapatkan
dengan proses seperti itu gitu ya. Itu yang pasti kalau di sini saya lihatnya membutuhkan tindakan sih semuanya gitu. Planning yang terencana gitu ya. Itu jadi istilahnya lebih ke lakukan yuk, lakukan. Nah gitu, seperti itu energinya di saya seperti itu. Jadi apapun itu yang ada di proses kehidupan kalian, kenapa alasan kalian dipertemukan di hubungan ini, baik di hubungan asmara atau hubungan yang lain dengan dianya gitu ya, itu ya untuk melakukan suatu tindakan agar mendapatkan hasil ke depan gitu ya, dan hasilnya bagus ya di situ. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, Sagittarius. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum. Bye.